Halo, assalamualaikum. Kembali lagi bersama saya Dina Rodia. Nah, lanjut ya. Untuk yang kedua, di sini contohnya itu adalah gambarlah garis dengan persamaan 4x kuadrat. Maaf, 4x ini ya. Dikurangi 3y sama dengan 12. Nah, dari persamaan ini kalian harus menggambar lagi garis lurus dari persamaan berikut ya. Nah, caranya di sini sudah ada jawabannya. Ini karena contoh ya. Ada aksioma. Di sini menurut aksioma melalui dua buah titik hanya dapat dibuat sebuah garis lurus. Nah, berarti untuk membuat sebuah garis lurus itu kita minimal memerlukan 2 titik saja. Maka sehingga setelah kita menentukan 2 titik itu, maka kita tinggal tarik garis dari titik satu ke titik kedua, sehingga itu sudah membentuk garis ya. Maka kita bisa memperpanjang lagi garis itu yang dinamakan dengan persamaan garis lurus dari suatu persamaan ini ya, seperti itu. Nah, di sini untuk mempermudah membuat tabel, kita memilih nilai X sama dengan 0 untuk menentukan nilai Y dan memilih nilai Y sama dengan 0 untuk menentukan nilai X ya. Jadi kita hanya memilih 2, yaitu hanya memilih 1 yaitu 0 ya. 0 untuk X dan 0 untuk Y. Nah, maka di sini kita bisa langsung saja jika X-nya yang 0 ya. Jika X 0, maka kita bisa menghitung nilai Y-nya. Nah, ini kan fungsinya adalah 4x dikurangi 3y sama dengan 12. Nah, kita ganti, substitusikan nilai x-nya dengan dengan 0. Kita ganti nilai x-nya dengan 0 ya. Di sini 4x itu artinya 4 dikali x ya. X-nya ini kita ganti dengan angka 0. Sehingga 4 dikali 0. Ya, ini ya 4 kali 0. Dikurangi 3y sama dengan 12. Nah, ini. Dikurangi 3y sama dengan 12 kita tulis saja. Nah, maka kita bisa menghitung 4 kali 0 itu berapa sih, gitu kan. Sesuatu apabila dikalikan dengan 0, maka itu hasilnya adalah 0. Maka 4 dikali 0 itu adalah 0. Dikurangi 3y, ini turunkan ya, sama dengan 12. Nah, seperti itu. Lalu, di sini berarti 0 dikurangi min 3y itu berapa hasilnya? Yaitu min 3y. Sama dengan 12. Ya, gitu ya. Ini langkahnya ada yang kelewat. Lalu, min 3y. Nah, sementara kita hanya akan mencari nilai y-nya saja tanpa ada min 3-nya. Maka kita turunkan y-nya sama dengan 12 dibagi min 3. Nah, karena di sini min 3y itu artinya perkalian antara min 3 dikali y, maka min 3-nya kita pindahkan ke ruas kanan sehingga menjadi pembagian 12 dibagi min 3. Hasilnya adalah min 4. Nah, sehingga y-nya adalah min 4. Nah, dari kita milih x yang sama dengan 0, maka kita bisa menghitung nilai y-nya. Dan ini nilai y-nya adalah min 4. Sehingga titiknya itu adalah 0, min 4 ya. Ini merupakan titik potong garis dengan sumbu y. Nah, ini kita sudah memiliki satu titik 0, min 4. 0-nya adalah x, min 4-nya adalah y, gitu ya. Nah, yang kedua di sini kan memilih nilai y. Maaf, sorry. Ini saya Android. Nah, memilih nilai y sama dengan 0. Berarti yang ini ya.
Jika y-nya yang 0, maka kita bisa mencari nilai x, menghitung nilai x ya, dengan cara mensubstitusikan y-nya dengan 0. Nah, ini kan fungsinya adalah 4x dikurangi 3y sama dengan 12. Nah, y ini kita ubah dengan angka 0. Nah, seperti ini ya. X-nya jangan diubah karena X-nya yang akan kita cari nilainya berapa, seperti itu. Nah, maka 4X kita turunkan ya. Lalu 3 kali 0 itu artinya 0 sama dengan 12. Nah, 4X dikurangi 0 adalah 4X sama dengan 12. Ini adalah angka yang tertinggal juga ya. 4x sama dengan 12. Nah, sedangkan kita akan mencari nilai x-nya saja ya, tanpa ada angka di depan x atau koefisien di x seperti itu. Sehingga kita akan menghilangkan 4 ini. 4x itu artinya 4 kali x. Karena di sebelah kiri ya, ini sebelah kiri, kita akan pindahkan ke ruas kanan sehingga dibagi. 12 bagi 4 yaitu 3, sehingga nilai x-nya adalah 3. Nah, seperti ini. Ini ya, nilai x-nya adalah 3 gitu. Maka kita dapat himpunan pasangan berurutan atau titik potong garis dengan sumbu x-nya adalah 3,0. Nah, tadi ini yang pertama. Yang pertama tadi 0,-4 dan yang keduanya adalah 3,0. Nah, seperti ini. Nah, setelah ini lalu kita ngapain gitu kan? Udah ketemu titik-titiknya. Sedangkan yang disuruh adalah gambarlah garis. Kita harus menggambar garis dari kedua titik ini ya. Nah, maka oke, next slide dulu. Ini kita hapus dulu. Tadi ingat titiknya 0,-4 dan 3,0 ya. Nah, oh ini ada di sini juga. Di slide berikutnya itu ternyata ada nih titiknya 0,-4 dan 3,0 ya. Tadi kan kita sudah milih angka x-nya yang 0. Lalu y-nya yang 0. Nah, jika x 0 tadi kan dihasilkan y-nya -4 setelah yang kita hitung tadi. Jika y-nya yang 0, maka x-nya didapatlah 3 sehingga didapatlah titik 0,-4 dan 3,0. Nah, titik-titik kedua ini itu kita masukkan ke dalam koordinat kartesius ya, sehingga kita bisa menggambar garis lurusnya. Nah, di sini ada 0,-4. Itu artinya si tanda titiknya itu berada di sumbu Y. Ya, karena X-nya 0, maka ada di sumbu Y, -4. Di sini ya, ini 0,-4 gitu. Lalu titik kedua ada di 3,0. Artinya X-nya 3 dan Y-nya 0. Sehingga 3,0 itu berada di sumbu X ya, di sini sumbu X. Nah, ini adalah sumbu X ya. Dan ini adalah sumbu Y seperti itu. Nah, lalu apalagi yang harus kita lakukan? Lalu kita tinggal tarik garis dari titik ke-1 ke titik kedua ya. Tarik garis lurus. Nah, garis lurus seperti apa gitu kan? Nah, ini tarik garis lurus ini dari titik 1 ke titik 2. Ini kan misal ini titik 1 dan ini titik 2. Kita tarik garis yang ini. Nah, apakah sudah cukup sampai di sini? Cukup sampai di sini juga, tapi boleh kita perpanjang garisnya. Aduh, ini kurang bagus ya garisnya, maaf ya. Oh my god. Sebentar. Nah, ini garisnya kita perpanjang. Ini anggap aja lurus deh ya. Nah, ini kita kasih tanda panah. Kenapa dikasih tanda panah? Karena garisnya ini tidak ada batasnya harus sampai berapa, maka sampai berapapun ini bisa kita buat seperti itu ya. Dan ini berarti adalah gambar dari
persamaan garis 4x dikurangi 3y sama dengan 12. Seperti itu ya. Nah, berarti untuk menentukan atau menggambar persamaan garis ini kita tidak perlu menentukan titik sebanyak mungkin ya, cukup dengan 2. Tadi ada aksioma berkata, katanya aksioma itu minimal 2 titik itu sudah bisa membentuk suatu garis ya, minimal 2 titik. Nah, ini kan titik ke-1 dan titik kedua dah. Ini minimal 2 titik ini kita dapat menyambungkan garis dari titik ke-1 ke titik kedua. Ya, kemudian kita perpanjanglah garis ini. Nah, seperti itu. Jadi kalian tidak perlu menentukan titik-titik sampai 3, 4, 5 dan seterusnya ya. Cukup 2 titik saja seperti itu. Oke. Nah, next slide. Di sini saya punya latihan. Latihan sekarang ya akan kita bahas. Di sini disuruh itu gambarlah grafik persamaannya dari persamaan 2x dikurangi 2y sama dengan 6. Oke, kita lakukanlah dari langkah-langkah aksioma tadi ya. Ambil nilai x sama dengan 0. Jika x 0, maka 2x dikurangi 2y sama dengan 6-nya berapa? Kita akan menghitung nilai y. Nah, di sini jika x 0, maka kita ubah nilai x-nya dengan 0. Dikurangi 2y. Ya, dikurangi sama dengan 6, gitu kan. 2 kali 0, 0 dikurangi 2y sama dengan 6. Nah, ini 0 dikurangi 2y itu min 2y sama dengan 6. Kita akan mencari nilai y-nya saja, berarti di sini perkalian 2 min 2y itu artinya min 2 dikali y. Kita akan pindahkan ruas ke sebelah kanan, jadi dibagi 6 dibagi min 2 sehingga y-nya adalah min 3. Nah, berarti kita dapat menentukan titiknya, yaitu x, y atau himpunan pasangan berurutannya adalah 0, min 3 ya, seperti itu. Nah, yang selanjutnya di sini jika y-nya sama dengan 0, maka kita dapat menghitung nilai x ya, 2x dikurangi 2y sama dengan 6. Nah, kita substitusikan nilai y-nya dengan 0. 2x dikurangi 2 kali 0 sama dengan 6. Nah, ini 2x, lalu 2 kali 0, 0 sama dengan 6. Nah, ini 2x kurangi 0, yaitu 2x sama dengan 6. Nah, x-nya adalah 6 dibagi 2 ya. Maka x-nya sama dengan 3, sehingga didapatlah untuk yang y sama dengan 0 itu x-nya 3. Maka x, y atau himpunan pasangan berurutannya adalah 3,0. Nah, ini titik ke-1 dan titik keduanya. Maka sekarang kita bisa langsung menggambarkan garis lurus ke dalam koordinat kartesius ya. Nah, di sini tidak perlu panjang-panjang. 1, 2, 3, 4. Lalu ininya cukup dengan min 3. Kalian untuk gambarnya bisa sesuaikan aja angkanya ya. Nah, nih di sini ada 0, min 3. Karena x-nya 0 dan y-nya min 3, berarti ada di sumbu y di sini ya. Nah, ini titik ke-1 yaitu 0, min 3. Lalu titik kedua ada di 3,0, berarti ada di sumbu x, ini 3,0 ya. Ini x dan ini y. Sumbu y dan sumbu x. Nah, 3,0 dan 0, min 3, maka kita bisa langsung tarik garis dari titik ke titik.
Oke, ini jelek garis. Oke, tunggu ya. Sampai kita menemukan garis yang terbaik. Oke, belum baik, belum bagus. Nah, seperti ini. Lalu kita bisa perpanjang lagi. Nah, seperti itu. Lalu kasih tanda panah karena dia tidak ada batasnya mau sampai berapapun. Seperti itu ya. Nah, maka ini adalah gambar dari grafik persamaan 2x dikurangi 2y sama dengan 6 ya dari persamaan ini. Oke. Nah, ini adalah grafik persamaannya seperti ini ya. Semoga dapat dipahami untuk contoh-contoh ini. Nah, selanjutnya silahkan boleh kalian pelajari. Ini saya akan clear dulu. Nah, untuk next slide itu ada pemahaman untuk kalian. Dari persamaan Y sama dengan 3X dikurangi 9, gambarlah grafik persamaannya, oke? Nah, silahkan untuk soal ini kalian kerjakan sendiri, gambar sampai grafiknya itu ketemu, gambar grafik garis lurusnya, lalu nanti akan saya cek setelah kalian mengerjakannya seperti itu. Atau yang siswa atau siapapun yang nonton video ini yang ingin dikoreksi hasil kerjaannya, silahkan boleh menghubungi kontak person saya seperti itu ya. Nanti pasti akan saya respon dengan sebaik mungkin insya Allah. Nah, semoga video ini dapat bermanfaat untuk saya khususnya dan kalian semua sebagai penonton video ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, thanks for watching. Don't forget subscribe, like, comment, and share.